korupsi. Untuk sebelumnya bisa saya tahu nama Bapak? Pak Umar. Pak Umar. Ya. Bapak di sini berprofesi sebagai security. Ya. Jadi saya bertujuan menginterview Pak Umar yang berprofesi sebagai security. Nah, Bapak, di sini saya ingin bertanya mengenai tema korupsi. Ya. Nah, yang Bapak tahu tentang korupsi itu apa sih Pak? Korupsi itu? Korupsi itu apa namanya teh? Dan uang kayak gitu lah ya. Ya. Jadi mengambil hak orang Tahu lain. namanya yang banyak. Biasanya kalau orang korupsi itu biasanya diberi apa sih Pak? Dia ada sanksi gitu ya. Sanksi ya. atau dengan Hukuman gitu. Nah, menurut Bapak nih, kalau orang yang mencegah korupsi biasanya siapa Pak yang kamu tidak boleh korupsi? Biasanya siapa yang seperti itu? Ya, pemerintah gitu. Nah, menurut Bapak kan sekarang sudah banyak nih korupsi ya, ada Ya. korupsi yang kementerian, Kementerian ya. Nah, menurut Bapak hukuman yang paling cocok untuk para koruptor itu apa Pak? Kita di penjara gitu. Di persidangan gitu ya. Jika di lingkungan kita ada kasus korupsi, Ya. apa sih tindakan yang akan Bapak ambil? Ada aturannya sama pasalnya gitu ya. Nah itu ya peraturan anak. Biasanya orang korupsi itu karena ada kesempatan Sampai ya kesempatan punya jabatan ya, gitu ya. jabatan ya. Nah, interview kami Ya. saya dengan Puluman. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Ya. Terima kasih Bapak Ya makasih ya. atas Ya, partisipasinya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai ke acara utama, kita buka dulu kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Nah, jadi untuk agenda acara pada hari ini yaitu interview kepada Bapak narasumber. Nah, sebelum ke interview, saya persilakan kepada Bapak narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Bapak narasumber, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa bersama-sama di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah untuk kebaikan kita bersama. Nama saya Edi Kusnadi, saya beralamat tempat tinggal di Cikancung. Kalau Ibu dan Bapak pernah ke Cikancung, daerahnya agak sedikit bergunung gitu ya. Keseharian saya bekerja di Universitas Islam Nusantara pada program studi PPKN FKIP Uninus. Selanjutnya, menurut Bapak, siapa saja pihak atau orang yang dapat mencegah perbuatan atau tindakan korupsi itu, Pak? Siapa saja yang dapat menindak dan mencegah. Jadi sebetulnya kalau bicara sebuah tindakan atau pencegahan dari tindak pidana korupsi, ini siapa sebetulnya yang yang seharusnya ini melakukan tindakan dan pencegahan. Saya berpendapat bahwa tugas ini adalah tugas semua pihak. Kan di dalam korupsi itu banyak sekali di Indonesia itu ya Pak ya. Kadang sudah melakukan korupsi, kemudian dikenakan hukuman, tapi banyak yang melakukan kembali gitu Pak. Banyak yang melakukan korupsi kembali. Nah, menurut Bapak, selain dihukum seberat-beratnya, apakah ada hal-hal lain yang dapat membuat pelaku korupsi itu lebih jerak, Pak? Terima kasih. Ini ya, jadi korupsi itu paling tidak disebabkan oleh dua hal. Corruption by need and corruption by greed. Corruption. Kalau memang seandainya nih Pak ya, seandainya
kasus korupsi itu tidak bisa sirna di bumi kita di Indonesia nih Pak. Seandainya ini berandai-andai aja kita ya Pak ya. Seandainya tidak sirna, nah, strategi apa yang tepat untuk menghapus tindakan korupsi ini Pak? Menurut Bapak nih kira-kira? Jadi Seandainya enggak. strategi ya, strategi apa kira-kira ya untuk menangani masalah itu. Nah itu tadi saya sudah sudah singgung di awal bahwa masalah korupsi ini bukan hanya kewajiban kewenangannya secara khusus kita limpahkan kepada lembaga yang telah ada yaitu KPK, tapi ini adalah sebuah hal yang oleh semua elemen bangsa itu lakukan termasuk kita sebagai pendidik ya. Upayanya kan ada upaya represif, ada upaya preventif ya. Ada upaya pencegahan, ada upaya penanganan ya. Ya, jangan dipandang tidak penting masalah ini. Ini adalah masalah penting. Tindakan korupsi sudah menggurita ya di negara kita ya. Korupsi dari mulai jenisnya yang paling kecil ya sampai kepada korupsi yang jenisnya besar ya. Saya kira bangsa kita itu sudah uzur betul-betul ya. Sehingga memerlukan sebuah obat penawar yang cocok, membutuhkan obat yang mujarab, strategi tadi yang jitu dalam rangka menyembuhkan bangsa ini dari masalah itu. Maka dari itu sinergitas anak bangsa termasuk kita semua ya, punya andil besar dalam rangka penanganan ya, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Biarkan mereka yang sudah terlanjur ya masuk jurang begitu, tapi jagalah anak-anak yang kita cintai ya, yang mereka sebagai persiapan yang di masa yang akan datang yang akan nanti menggantikan mereka-mereka yang di sana. Jangan seperti mereka-mereka yang telah melakukan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ibu Sri. Ibu Sri ya. Saya akan bertanya tentang korupsi, Bu. Apa Ibu tahu itu korupsi itu apa? Tahu. Yang Ibu tahu korupsi itu yang mengambil uang negara. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Jenis-jenis korupsi apa saja yang Ibu ketahui? Misalnya para penjabat yang mengambil hak rakyat, uang rakyat. Terus yang sekarang itu bantuan-bantuan dari pemerintah, misalnya contohnya raskin, beras miskin biasanya bagus, diberinya jadi yang jelek, itu juga termasuk korupsi. Dan menurut Ibu siapa saja pihak atau orang yang dapat mencegah perbuatan korupsi? Menurut Ibu siapa saja yang dapat mencegahnya? Pendapat Ibu yaitu orang yang bijak, terus aparat pemerintah yang amanah. Ibu, strategi apa yang tepat untuk menghapus tindak korupsi di Indonesia, Bu? Para penjabatnya harus yang amanah dan tahu agama. Itulah faktor yang penting, itu adalah agamanya. Ya, agama faktor penting ya, Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Mohon izin kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.